menampakkan wajahnya, terangnya daripada Rasulullah. Kenapa? Karena terpancar langsung dari Allah. Makanya para sahabat kalau berhadapan dengan Rasul, bertatap muka dengan Rasul, itu para sahabat buang muka. Bukan karena benci, tapi gak sanggup memandang cahaya yang ada pada wajah Rasulullah. Lalu juga kenapa Rasulullah itu kalau jalan tidak ada bayangannya? Saya katakan di dalam YouTube, Rasulullah itu bukan hanya pemimpin satu negara, bukan hanya pemimpin 2 negara, bukan hanya 5 negara. Rasulullah pemimpin seluruh negara. Bahkan Rasulullah adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para rasul dan para nabi. Karena mulianya Rasulullah, Rasul bayangannya enggak pantas untuk diinjak oleh orang banyak, apalagi diinjak oleh binatang-binatang jelata. Makanya Rasulullah kalau jalan tidak ada bayangannya. Allahu Akbar. Allah nyuruh kita sholat, Allah nggak sholat. Ini hebatnya Rasulullah. Allah nyuruh kita zakat, Allah nggak zakat. Allah wajibkan ibu haji, maaf, Allah nggak haji. Allah nyuruh kita puasa, Allah nggak puasa. Tapi aneh. Ketika Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi, Allah sendiri dalam Al-Quran menyatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala. Bukan hanya para malaikat, kata Allah, aku sendiri bersolawat kepada Rasulullah. Bayangkan Allah Al-Khaliq pencipta bersolawat kepada Rasulullah sebagai makhluk yang diciptakan. Itulah luar biasanya Rasulullah. Makanya maaf rajinin baca solawat. Insya Bu, daripada ibu masak nyanyi gak karuan, mending masak sambil baca solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu masak baca solawat biar kodetan ke mata nggak berasa. Selesai baca solawat ucap-ucap mata. Jangan main-main maaf dengan yang namanya solawat. Ya Allah, para malaikat pernah berhadapan dengan Allah, lalu para malaikat ini berkata apa? Ya Allah, ya Rabb, Engkau boleh turunkan air hujan berhari-hari lamanya, berminggu-minggu lamanya, berbulan-bulan lamanya, bertahun-tahun lamanya. Kami, kata para malaikat, mampu menghitung jumlah air hujan yang turun ke bumi. Tapi kami, kata para malaikat, tidak mampu menghitung pahala orang yang bersolawat kepada kekasihmu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, para malaikat sendiri bilang, Bu, apa? Ya Allah, ya Rabb, Engkau boleh turunkan air hujan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kami mampu menghitung jumlah air hujan yang turun ke bumi. Tapi maaf ya Allah, kami tidak mampu untuk menghitung pahala orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya tadi maaf ada pesan daripada Ustadz kita, guru kita, Ustadz Andri Gunawan, banyakin baca solawat. Insya, ayo dah kita baca salawat yuk rame-rame. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi. Ayo maaf salawat. Salam. Ntar aja Mbak.
Asyraqal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsu wa sururun kartajarat Allah ya Nabi ya salawat ya Rasul salam ya Habib salam faqrabu ya ahlal matani fahasarul yumni kharrad wastaqimu bijamali faqabil husni tafarrad Allah salam ya Rasul salam ya Habib salam marhaban ya nural aini marhaban 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 jadal husaini marhaban 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 aini marhaban 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 wa salatullahi taghsha ashrafar rusli Muhammad wa salamu mustamirun kullahini yatajaddad sallallahu ala Muhammad marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban marhaban. Ibu jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Saya ini dari Bogor langsung, Bu. Diturunin tadi di jalan sama istri sama anak saya ini. Biasa bulan Maulid Haji Rama panen. Alhamdulillah. Makanya saya mah bingung. Ada ustadz yang ngebid'ahin Maulid. Salah. Orang saya sama istri saya ngarepin. Mudah-mudahan suatu saat nggak ada bulan lain selain bulan Maulid. Panen. Saya ngomong sama istri saya tuh, Mi, kayaknya kalau bulan Maulid berat badan ini bertambah deh.
Ya gimana kagak mau bertambah, pulang ceramah jam 2, jam 3 pagi. Istri lagi tidur, saya bangunin. Mi, bangun Mi, ada apa Abi? Berkat. Bangun tidur makan berkat apa enggak bengkak gitu. Ayo saya mau tanya nih. Kira-kira tadi saya baca sholawat, maaf, enak apa tidak? Enak apa tidak? Benar. Kan saya pernah ngomong, biarpun begini-begini dulu waktu saya masih muda, kalau saya adzan, mobil pada berhenti. Dengerin dulu nih suara adzan saya nih. Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mobil pada berhenti, kenapa? Ya lampu merah. Begini, nih. Kalau tadi kita baca sholawat enak, maaf bukan karena suara saya enak, enggak sebab. Kalau tadi kita baca sholawat enak, maaf bukan karena suara ibu-ibu enak, enggak sebab. Kalau tadi kita baca sholawat enak, maaf bukan karena suara bapak-bapak semua enak, tidak. Inilah hebatnya Rasulullah. Kita nggak pernah melihat wajah cerah daripada Rasulullah. Kita nggak pernah mencium harum daripada badannya Rasulullah. Kita nggak pernah melihat langkah indah daripada Rasulullah. Kita nggak pernah melihat gantengnya Rasulullah. Tapi aneh, biarpun kita nggak pernah melihat daripada Rasulullah, kita nggak pernah bosan untuk berselawat kepada Rasulullah. Dari bumi ini tercipta sampai hancur nanti dunia, nggak akan ada orang bosan-bosannya untuk berselawat kepada Rasulullah. Betul tidak? Betul apa tidak? Hebat itu Rasulullah. Kita nggak pernah melihat wajah tampan Rasulullah, tapi kita nggak pernah bosan-bosan melihat berselawat pada Rasulullah. Nggak kayak lagu sekarang paling bertahan 3 bulan. Lagu ngetok 3 bulan kita dengar, setelah 3 bulan kita setel, enak. Betul nggak? Betul tidak? Nggak ada bosan-bosannya. Mau bicara apa dengan Rasulullah? Akhlak. Rasulullah akhlaknya begini, Bu. Akhlak Rasulullah begini. Makanya maaf Pak Haji Rama, Rasulullah diutus dalam dunia kan 2 hal. Yang pertama menanamkan iman, yang kedua menyempurnakan akhlak. Kalau menanamkan iman kita bahas terlalu panjang. Kita bicara akhlak aja sesuai dengan judulnya nih, meneladani kepribadian Rasulullah dalam kehidupan seorang muslim. Ibu, Rasulullah itu diutus ke dalam dunia liutammima makarimal akhlaq. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak. Ada kalimat untuk menyempurnakan. Berarti apa? Zaman jahiliyah sudah ada akhlak tapi belum sempurna. Rasul yang disuruh sempurnakan. Maksudnya gimana? Orang bodoh belum tentu nggak punya akhlak, malah kadang yang pintar kagak punya akhlak. Betul tidak? Betul tidak? Bang Haji, kemarin saya ceramah di atas gunung. Apa masih gila? Apa gunung masih gila? Bogor tuh di atas gunung. Saya dengan santri tersesat. Ini kampung, maaf, banyak yang SD tidak lulus, pendidikannya rendah, lalu rumahnya maaf jelek-jelek, ekonominya lemah, tapi tinggi akhlak luar biasa. Saya tersesat, saya bertanya, permisi Pak, numpang tanya, mangga, saking sopannya, enggak ada mangga, dia bilang mangga. Permisi Pak, numpang tanya, mangga. Di mana sih Pak Masjid Baitur Rahman? Oh, Masjid Baitur Rahman. Orang yang saya tanya SD tidak lulus, pendidikan rendah. Di saat saya bertanya, orang ini membungkukkan badan, mengacungkan jempol. Tapi dasar orang kampung kalau udah ngomong di ditu, Pak Haji Rama, di ditu, ampun kaki gempor, masih di ditu terus. Lain sama orang Jakarta, profesor, dokter, insinyur, sabrak-abrak, kita nanya baik-baik. Permisi, numpang tanya, rumah Pak Haji Rama di mana ya? Oh, Haji Rama. Noh,
Di mana Pak? Sono. Iya sono mana? Lurus, belok kiri, belok kanan, ada kali nyemplung. Rasulullah itu akhlaknya tinggi luar biasa, menjadi suri tauladan bagi kita umat Islam. Bukan cuma laki-laki, perempuan kudu bersyukur kepada Rasulullah. Contoh, Bu, Ibu, ini namanya kampung apa ya? Tulio. Iya. Bu, Rasulullah kalau manggil istrinya, jarang nama aslinya. Gelar indah dilontarkan. Ya Umairah, wahai istriku yang kepipi merah-merahan. Rasulullah kalau manggil istrinya, ya Umairah, wahai istriku yang kepipi merah-merahan. Ibu tolong jawab yang jujur. Pernah suami ibu manggil ibu ya Umairah? Hah? Belum pernah? Di sini kalau ada suami manggil istrinya ya Umairah, minta maaf, kiamat kampung yuk. Nggak ada yang pipi merah. Lihat lagi Bu, nih sampai ini nih makna pengajian nih, kita zikir atau kita ngadain maulid Nabi, gimana? Lihat akhlak Rasul. Ya Allah, maaf Ibu Rasulullah, pulang dagang, pulang kerja capek, datang ke rumah istrinya, ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Istrinya ngejawab, waalaikumsalam. Ya Umairah, adakah makanan yang aku bisa makan pada hari ini? Istrinya ngejawab, aduh, enggak ada wahai suamiku tercinta. Ah, tidak apa-apa, hari ini aku berpuasa. Pulang dagang, pulang kerja, capek, nanyain makanan, kagak ada. Rasul kagak marah. Apa kata Rasul? Biarkan, hari ini aku berpuasa. Ibu, tolong jawab yang jujur. Pernah suami ibu pulang kerja, nanyain makanan, nggak ada, langsung puasa? Hah? Pulangnya malam. Pulangnya malam. Piring terbang, pintu nggak jebol, pada bagus. Kadang-kadang kalau suaminya yang emosian bilang apa? Bu, gua kerja capek, tahu lu, nyari duit banting tulang peras keringat buat lu mah enak-enakan aja tidur. Dasar lu jablay. Ya, jablay dibawa-bawa. Beda Rasulullah. Contoh lagi, Rasulullah pulang kerja, pulang dagang malam. Rasul ketok pintu ke istrinya, tok tok tok, assalamualaikum. Istrinya nggak ngejawab. 2 kali diketok lagi, tok tok tok, assalamualaikum. Enggak dijawab lagi. 3 kali ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Tidak ada yang jawab. Rasul husnuzon, Rasul berprasangka baik. Oh, istriku tengah tertidur lelap karena kerja seharian capek, lelah dan letih. Diambil sorbannya, digelar di depan pintunya. Rasul tidur di depan pintu, Allahu Akbar. Ibu, jawab yang jujur. Pernah suami ibu tidur di depan pintu? Hah? Dari tadi jeleknya mulu deh suami diceritain. Aturan mau ngomong aja yang jujur. Alhamdulillah Kiai Jetli, suami saya pernah tidur di depan pintu, mabok. Rasulullah benar-benar akhlaknya luar biasa. Makanya bersyukur kita menjadi umat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah akhlaknya tinggi luar biasa. Alhamdulillah. Ada satu hal yang menarik lagi ya, maaf. Rasulullah itu kalau berjalan Bu, ini barangkali bisa jadi contoh. Karena tadi sepanjang jalan saya lihat ibu-ibu pada ke pengajian di Bogor ya. Tapi tidak ada perbedaan antara yang tua dengan yang muda. Makanya saya bilang sama istri saya, coba nih di foto. Lihat, maaf. Rasulullah itu kalau sedang berjalan, nengok ke belakang ada yang lebih tua, Rasul minggir. Kakek, nenek, silakan kakek nenek jalan duluan. Udah jauh ibu, udah jauh. Nengok ke belakang ada yang lebih tua, Rasul minggir. Kakek, nenek, silakan kakek nenek jalan duluan.
Sama ibu-ibu di sini juga begitu ya. Alhamdulillah. Lagi jalan di belakang ada nenek-nenek minggir. Nenek, silakan nih jalan duluan. Udah jauh dikuber-kuber, disikut, lama Nah ibu bapak ada rahimahumullah, itu sekelumit saja yang bisa saya sampaikan bahwa betapa indah akhlak daripada Rasulullah. Alhamdulillah, ini yang perlu kita suri tauladani. Masih banyak sebenarnya, tapi jujur saya ini dalam keadaan agak capek juga karena dari Bogor nggak ke rumah lagi, langsung ke sini. Makanya tadi saya bilang Pak Haji Rama, saya agak capek, begini aja deh. Sebenarnya masih banyak yang saya pengen bahas. Kalau kurang puas gampang undang lagi aja deh. Begitu aja deh, saya mah baik. Dibayar juga nggak apa-apa sih. Ya, insya Allah nanti ketemu lagi ya, insya Allah. Kurang lebih saya mohon maaf dan saya minta doa kepada ibu-ibu semua, sebab kata Rasulullah, banyak kami minta doa kepada orang-orang karena kita nggak tahu doa siapa yang akan diterima oleh Allah. Begini, saya lagi bangun pesantren khusus anak yatim, doain biar pembangunannya nanti berjalan dengan baik, amin. Nah kalau ada ibu-ibu pengen anaknya mondok, silakan bawa di pesantren saya. Insya Allah semuanya bisa dikondisikan. Yatim tidak yatim bisa. Kalau tidak yatim bayar uangnya, bayarannya buat yatim lagi. Itu yang disebut dengan subsidi silang. Dan kalau ada tetangga kita, teman kita, saudara kita yatim terlantar putus sekolah, bawa aja ke pondok saya. Nggak usah pakai macam-macam dah. Nggak usah pakai bawa buku, bawa bantal, kasur, nggak perlu bawa baju, yang penting pakai baju. Ya iya dong, pakai baju. Masa tuh yatim dari Iyo ke Bogor panjang bulat, yatim apa tuyul? Ya, insya Allah kita minta doa ya biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin ya robbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan barangkali masih ada guru kita semua yaitu Kiai Haji Andri Gunawan. Beliau nanti yang akan meneruskannya. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.